Video sebelumnya kita sudah membahas ya air mineral yang lain yaitu Cleo. Nah, di video kali ini kita akan membahas ya salah satu kompetitornya yaitu air minum Pure Life. Mungkin dari segi market share ya di bawahnya Cleo, tapi ini kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 2023 hasilnya juga sama cemerlangnya, naiknya luar biasa. Apakah ini menunjukkan bahwa bisnis air minum ini sangatlah luar biasa? Nah, akan saya ulas di video kali ini tentang laporan keuangan dari Pure Life atau kode saham ADES. Check this out. ADES atau Akasa Wira International Tbk saat saya take harganya di 9.950 per lembar. Kalau kita lihat secara stock split, perusahaan belum pernah, reverse belum pernah, reg issue juga belum pernah. Ini juga nggak pernah melakukan dividen. Padahal kalau kita cek secara profil, dia sudah IPO sejak 13 Juni 94. Jadi bisa dikatakan hampir 30 tahun ya, hampir 30 tahun ini sudah IPO. IPO-nya di 3.850, IPO amount 58 miliar atau bisa dikatakan ya 9.950 itu dikurangi harga IPO 3850 sudah naik 6.000, 3850 sudah naik 158% ya kenaikannya. Oke. Kalau kita cek di sini ya, kuartal satunya 131 miliar. Kita scroll ke belakang sebelumnya 89, 2022 76, 2021 itu 47, 2020 21, 19 itu 17 ya. 2018 14, 2017 itu 11. Jadi bisa dikatakan ini terus mengalami growth yang oke ya. Bahkan saat pandemi ya 2020 kita bandingkan dengan 19 ya dia tetap growth. Di 2021 juga naik ya 266, di 2022 juga naik 365, terus 2023 laba tahunannya 396 miliar. Jadi ini menunjukkan bahwa memang growth-nya luar biasa ya. Secara net profit juga oke banget, 28,35. Kalau nggak salah ini lebih bagus daripada Cleo. Cleo ini net profitnya dari ya net profit marginnya dari 18%. Oke, gross profitnya 59 dia. Kalau ini gross profitnya di 52. Jadi ini bisa dikatakan menekan bebannya oke banget ya. That's why net profitnya bisa maksimal. Oke, kita ulas laporan keuangannya di kuartal 1 2024. Kasnya ada kenaikan ya, ini 800 miliar, sebelumnya 753, jadi ada 50-an M yang naik. Terus ada penempatan bank jangka pendek 10 M, invest jangka pendek 14,6 M. Jadi harusnya ini secara penghasilan keuangan ini naik dibandingkan tahun lalu. Oke, kasnya kalau kita cek di sini susunannya itu deposito mereka ada 689, jadi bisa dikatakan mayoritas ya. 689770 dibagi dengan 82788 hasilnya 86%. Porsinya tasnya mereka itu di deposito. Which is good. Dengan imbal hasil di sini nggak ada ya, nggak ada tulisannya, tapi oke banget kalau saya melihat. Terus mereka ada persediaan barang jadi ini juga naik 58 M, barang bahan baku 54 M turun dikit, bahan kemasan dan bahan pembantu 48, barang dalam proses 2 M. Jadi secara persediaan juga naik gitu. Oke, kalau kita naik ke atas, ini salah satu perusahaan yang menurut saya hutangnya kecil. Oke, mereka ada hutang yang berbunganya nggak ada di sini. Total hutang hanya 400 miliar. Nah, ini bisa dikontrol dengan kasnya doang. Ini perusahaan sehat banget ya. Akasa Wira International Tbk. Punya saldo laba yang belum dicadangkan 1 triliun. Sedangkan market cap-nya ada di 5 triliun. 5,8 lah. Terus kalau kita lihat dari bisnis ya, ini our bisnisnya beverage and water, to Pure Life mineralnya, terus ada Vika galonnya, terus
beauty care. Ini ada Macarizo, mungkin teman-teman udah tahu lah ya bahwa brandnya ini sama beauty care profesional, Macarizo profesional lah ini. Terus ada food and beverage-nya Wonhai ini. Terus sama satunya lagi itu Puriel ya ini. Mungkin ini seperti apa ya, minuman lah ya, minuman dengan rasa lezat ya, minuman manis-manis gitu lah. Oke ya, yang terkenal ya ini produknya Pure Life nih tuh secara produk ya. Terus kalau kita lihat ya penjualannya oke, naik banget. Kalau kita hitung di sini penjualannya atau net sale-nya 463 541 kurangi 376 749, naik 86 M, atau secara persentase naiknya masih 2 digit, 23%, which is good, 23%. Nah kalau kita lihat laba kotornya kenaikannya itu ada di angka 50 M. Wow, naik 26. Jadi beban pokok penjualan meskipun secara nominal ini naik, tapi ternyata dia berhasil menekan karena secara omset tadi naiknya 23%, tapi secara laba kotor dia growth 26%. Jadi mereka berhasil meminimalisir beban pokok penjualannya 3% lah. Jadi makin efisien di sini. Bahkan kalau kita hitung ya secara net, dia kan 131 ini ya, 131 M. 404 kurangi 89433, naik 41 M, atau naik secara persentase itu 46%. Padahal di laba kotor 26, tapi di net ini dia bisa 46. Jadi mereka berhasil menekan hal-hal lain. Ditambah memaksimalkan ini penghasilan keuangan ya, seperti tadi saya ulas di kasnya. Harusnya keuangannya dibandingkan tahun lalu naik, dan ini benar naik 8 miliar, sebelumnya hanya 3,5. Oke, kita cek penjualannya di note 22 sampai kita cek sampai penghasilan keuangan 2 sampai 28 lah beban keuangan. 22 sampai 28 kita cek. Oke, 22 sampai 28. Oke, 22 kalau kita cek di sini penjualannya. Oke, ini makanan dan minuman growth, produk kosmetik growth tapi tidak besar. Nah, ini menunjukkan bahwa dari produknya mereka memang yang naik adalah makanan dan minuman. Nah, dan di situ produknya itu berarti antara ini Pure Life Vika sama Wonhai dan Puriel. Ya, Puriel. Itu sih antara tiga itu yang membuat growth-nya luar biasa di sini. Tapi di sini tidak diperdetail produk apa yang naik. Oke, beban pokok penjualan naik, make sense lah ya. Terus di sini beban penjualannya dia naik. Nah, padahal secara pemasaran mereka bisa dikatakan mengalami penurunan ya. Tapi bisa memaksimalkan revenue-nya, menunjukkan bahwa mereka dalam pemasaran makin efisien sih, saya melihat di situ. Oke, lisensi, bla bla, gaji dan tunjangan. Oke. Itu sih marketingnya, pemasaran mereka, promosinya bagus sih. That's why bisa secara nominal turun tapi secara secara revenue bisa naik ya. Jadi itu hal yang sangatlah positif ya dalam melakukan pemasaran sih. Makin efisien mereka. Oke, penghasilan lain-lain. Nah, ini masuk 3,8 M. Itu dari selisih kurs 2,3 M ya. Ini bisa dikeluarkan aja sih. 2,3 miliar. Oke, itu sih. Terus beban keuangan hanya 38. Nah, ini penghasilan keuangan ya. Kas di bank dan setara kas dapat 7,5 M. Daripada tadi ya. Instrumen utang atau surat utang negara turun 1,2. Penempatan bank jangka pendek naik dikit, naik 6 miliar doang. Bukan, ini dalam apa nih? Dalam juta. Oke, naik 6 juta doang bahkan. Oke, itu sih kalau saya melihat berarti mereka makin pintar memaksimalkan promosinya ya, marketingnya. That's why bisa menekan biaya pemasaran marketing, tapi secara revenue bisa kuat. Hal yang positif. Kita lihat arus kasnya di sini. Oke, aktivitas operasi naik tetap positif tapi turun nominalnya, karena kalau kita lihat di pembayaran ke pemasok ya naik
sama pembayaran pajak penghasilan badan. Oke. Penerimaan, pengeluaran kas lain-lain. Oke sih. Aktivitas investasi mereka keluar 43M, buat aset tetap 14, terus buat invest jangka pendek 12M, sama mereka naruh di investasi obligasi 17 miliar di 2024 ini. Harusnya ini menambah penghasilan keuangan mereka sih. Aktivitas pendanaan mereka keluar 220 juta untuk pembayaran utang sewa pembiayaan. Udah itu aja sih. Jadi so far kas dan setara kasnya naik. Good sih saya melihat di sini ya. Bagus ini perusahaan Akasawira Internasional gitu nama perusahaan. Oke. Kalau saya melihat di sini hal yang positif untuk perusahaan. Jadi ini adalah ini di sini ya. Pada tanggal 3 Juni 2008, Sofos Pte Ltd, perusahaan berbadan hukum Singapura, telah mengakuisisi Water Partner Bottling SA, perusahaan joint venture antara Coca-Cola Company dan Nestle SA, dan pemegang hak pengendali atas perusahaan. Jadi, menunjukkan bahwa ini adalah perusahaan joint venture antara Coca-Cola dan Nestle. That's why di produk dari Pure Life sendiri ya, ini ada Nestle-nya, Nestle Pure Life. Oke, itu sih kalau kita lihat secara profil perusahaan, dia dikendalikan oleh Water Partner Bottling ya. Tadi ya pada tanggal di Sofos Pte Ltd, itu perusahaan berbadan hukum Singapura, telah mengakuisisi Water Partner Bottling yang sebagai pengendali saat ini perusahaan joint venture antara Coca-Cola Company dan Nestle. Jadi Sofos ini perusahaan itulah. Water Partner Bottling ini adalah perusahaan joint venture lah antara Coca-Cola Company dan juga Nestle. Itu menunjukkan ya makin ini perusahaan sih secara bisnis sudah tersistem sejak dulu sih. Itu sih. Produksi produk kosmetik itu baru 2012 dan produksi makanan dimulai 2021. Itu ya. Kalau yang sebelumnya itu sudah lama sih. Produksi air minum dalam kemasan secara komersil dimulai 1986. Itu sih. Jadi sudah lama ya kalau kita lihat memang core-nya itu di Pure Life sih dan Vika itu tadi. Kalau kita lihat secara finansial perusahaan di Stockbit secara income kuartal 1 secara PE-nya di 40. Ini bisa dikatakan mahal. Kalau kita lihat secara PBV itu price book value per share. Nah ini 2,8, ini juga bisa dikatakan di atas rata-rata sebelum-sebelumnya gitu. Jadi secara statistik dan juga secara indikator, ini menurut saya secara PE kuartal itu memang lagi mahal ya. Tapi secara annual ini 11 dia. Secara annual PE-nya, bentar kita lihat ke annuals. Secara PE mereka ada di 14, itu pun di atas rata-ratanya gitu. Jadi secara indikator ini bisa dikatakan mahal, tapi kalau kita melihat dari sisi as a business ya, as a business ini masih growth-nya masih masih 2 digit ya, 2 digitnya bahkan 20-an, which is good secara revenue. Dan poin utamanya ya tadi ya yang amaze, menurut saya mereka berhasil menekan biaya pemasaran tapi secara revenue-nya makin luar biasa. Itu menunjukkan mereka makin efisien sih. Itu sih poin utamanya itu. Terus sisi positifnya lagi, ini perusahaan hutangnya kecil banget ya. Setengah dari kasnya itu bisa nutup yang namanya semua hutangnya. 800M, hutangnya hanya 400. Jadi ini perusahaan yang luar biasa secara keuangan. Dan bahkan saya bisa katakan ya secara keuangan perusahaan ini lebih dibandingkan Cleo. Tapi kalau untuk menggeser market share secara penjualan bisa dikatakan lah ya, Pure Life apakah bisa di atasnya Cleo? I don't think so sih. Menurut saya masih di atas. Cleo masih di atas itu. Tapi sisi positif lainnya adalah net profit marginnya banget di sini dia. 28%. Gede banget di sini. Dan sisi negatifnya perusahaan ini adalah nggak bagi dividen sih. That's it. Tapi melihat kondisi sekarang harganya 9.900, terus juga perusahaan yang dimiliki masyarakat hanya 8%, bukan tidak mungkin soon or later ya
mereka punya kebijakan yaitu melakukan apa ya, stock split, kan tidak mungkin seperti itu. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.